Oke, balik lagi di alur cerita dari Reverie in the Apocalypse part kedua. Nggak usah lama-lama, kita akan langsung aja mulai ceritanya. Sebelumnya, Xiao Yong berhasil menyelamatkan Zhang Ji dan teman-temannya, dan sekarang mereka sudah ada di benteng yang dia bangun. Zhang Ji sangat kagum, ini menakjubkan, seperti benteng. Xiao Yong senang, sudah kuduga itu adalah reaksi pertama semua orang. Kakek Meng dan San San keluar menyambut Xiao Yong yang sudah kembali dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Xiao Yong bilang jangan khawatir. Seng Bu, Sang San, aku akan kenalkan anggota baru kita. Ternyata nama kakeknya San-san itu Seng Bo. Ini Zhang Ji dan teman sekelasnya yang akan menjadi teman kita sekarang. Xiao Yong juga mengenalkan Seng Bo dan San-san ke mereka. Sang San percaya selama mereka dipercaya sama Xiao Yong, dia nggak akan menolak dan menyambut mereka. Xiao Yong meminta Seng Bo menunjukkan mereka tempat apa ini dan menjelaskan peraturan yang ada di sini. Si kacamata merasa kalau ini datang ke Myanmar. Saat itu anak ini menghentikan mereka dan bertanya, apa Xiao Yong bisa memberikan mereka senjata? Kita akan berkontribusi untuk mempertahankan tempat ini juga. Xiao Yong mulai mengawasi anak ini karena dia tahu ada satu pengkhianat dari teman Zhang Ji. Ternyata namanya Yiming. Maaf kalau aku salah nyebutnya di part sebelumnya. Kayaknya si Laosan itu si kacamata ini. Dia menasihati Yiming untuk tidak bernafsu mendapatkan senjata. Kita baru sampai di sini dan harus membuat dia percaya dulu pada kita. Jangan khawatir, kalian akan mendapatkan senjata dalam beberapa hari. Oh iya, luka dia sepertinya parah. Kita harus membawanya ke ruang perawatan lebih dulu. Setelah itu, tampak Zhang Ji dan teman-temannya sudah di dalam ruangan yang seperti ruang mandi. Yiming bertanya kenapa Laosan tadi menghentikannya. Jika dia tidak menghentikannya, mungkin mereka sudah mendapatkan senjata. Dia marah. Dia tahu situasi mereka saat ini paling cuma dilindungi saja. Paling buruk kita akan menjadi tahanan rumah. Itu yang dia pikirkan. Laosan bilang jangan begitu. Mau bagaimanapun dia yang menyelamatkan kita. Yiming bertanya, apa tujuannya menyelamatkan kita? Zhang Ji bilang, bukankah dia tadi mengatakan kalau dia dibayar untuk melindungi kita? Yiming terus bertanya, siapa orangnya itu? Dia belum tentu mau bicara. Dan belum tentu dia bicara dengan jujur. Yiming juga sangat marah melihat cara Xiao Yong memperlakukan Chen Chong. Dia bilang dia akan mengawasi Chen Chong di ruang perawatan. Tapi ruangan itu bahkan lebih aman daripada sebuah penjara. Siapa yang tahu, mungkin dia berencana untuk mengambil organ dalamnya di sana. Yiming menyarankan untuk menyerang mereka terlebih dulu. Laosan bertanya, bagaimana kalau kita salah mengenai dia? Bukankah sama saja mengkhianati penyelamat kita? Yiming di sini lebih suka mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatinya. Kalau Xiao Yong benar, kita ambil alih tempat ini saja dan mengendalikannya. Dengan tampang nggak tahu diri, dia mengatakan, selain kita dan Xiao Yong, di sini hanya ada orang tua dan satu wanita. Saat Xiao Yong sudah mati, kita akan bisa mengendalikan mereka berdua. Wanita itu sangat cantik dan kita bisa. Zhang Ji dan Laosan sangat kaget dengan perkataan teman mereka satu ini, yang padahal sebelumnya di karaoke begitu pengecut, sampai merunduk gak ngapa-ngapain. Yiming yang melihat dua temannya curiga pun mulai mengatakan kalau dia itu hanya bercanda. Zhang Ji bersyukur kalau itu memang hanya bercanda. Apokalips belum dimulai, tapi temannya ini sudah ada rencana yang nggak bermoral. Setelah keduanya pergi, di dalam hati Yiming mengatakan mereka itu munafik. Saat kekacauan nanti sudah terjadi, seseorang harus menjadi kejam. Jika aku berhasil nanti, kalian berdua akan menjadi budakku seumur hidup. Kita nantikan apakah dia berhasil. Lanjut. Di ruangan lainnya ada Xiao Yong, Seng Bo, dan San San. Xiao Yong, Zhang Ji, dan lainnya sudah ada di tempat masing-masing. Yang terluka parah masih diruat perawatan. Dan sesuai instruksi Xiao Yong, semua pintu dan jendela sudah diamankan. Terima kasih, Seng Bo. Kamu dan Sang San harus beristirahat. Siapa yang tahu akan terjadi apa esok hari? Xiao Yong juga memberitahu mereka.
Selain Chen Chong, tetap awasi yang bersama Zhang Ji. Aku rasa ada pengkhianat di antara mereka. Setelah itu Xiao Yong ada di gudang. Dia membuka toko sistem dan melihat barang yang ada di toko. Dia menukarkan untuk membuka 3 kotak di sana dan sekarang poinnya hanya tinggal 8. Ini apa saja yang dia dapatkan. Setelah membuka ketiga kotak tersebut, hadiah yang dia dapatkan dari box sangatlah mantap. Walau sekarang ini terdengar sia-sia, membuang uang seperti ini, tapi di apokalips yang akan datang, barang yang ada di depan mataku ini bagaikan sebuah emas. Di pagi hari terlihat ada 3 mobil yang ngebut menuju ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah benteng Xiaoyong yang ada di distrik timur. Mereka keluar dengan membawa macam-macam senjata. Kayaknya yang datang ini adalah orang yang sebelumnya mencari gara-gara dengan Xiaoyong di jalanan sebelumnya. Dia menyuruh anak buahnya menghancurkan tempat ini. Tapi mereka bahkan tidak bisa membuka gerbang yang ada di depan. Bos, pintu ini sangat tebal, kata satu anak buahnya. Kita tidak bisa menghancurkannya. Si bos kesal, siapa yang menggunakan pintu tebal untuk sebuah rumah biasa? Dia menyuruh untuk mengeluarkan senjata. Senjata yang dimaksud adalah Molotov, yang sudah mulai mereka lemparkan ke dalam benteng. Api mulai menyebar, dan dari luar terlihat api itu seperti membakar semua yang ada di dalamnya. San-san dan lainnya sudah keluar dengan membawa air dan perlengkapan lainnya untuk memadamkan api itu. Kakak Xiaoyong benar, situasi kacau benar-benar sudah terjadi. Xiaoyong keluar dengan Zheng Bu yang sudah membawa senjata api. Biar aku lihat siapa yang berani mencari masalah. Keduanya naik ke menara. Dan Zheng Bu tahu orang itu aku pernah melihatnya dan itu mobil yang sama juga. Orang itu yang terlibat masalah dengan kita saat di tol. Satu orang melihat adanya Xiaoyong dan Zheng Bu di menara dan memberitahukan itu ke bosnya. Ya, itu dia. Hei, turun ke sini atau aku akan membakar tempatmu ini. Kau dan kroco-krocomu itu punya waktu 5 menit untuk pergi dari sini. Atau mereka ini tidak peduli dengan peringatan dari Xiaoyong karena mereka yakin dengan kekuatan bosnya. Saat itu sistem memberikan tugas untuk Xiaoyong. Tugasnya mudah untuk mengalahkan ancaman yang menyerang markasnya. Zheng Bu bertanya apa yang harus dilakukan. Apa kita memberi tembakan peringatan? Tembakan peringatan? Mereka semua ini adalah gangster. Mereka langsung melakukan pembakaran di sini juga. Mereka nggak akan merasa bersalah jika ada yang mati terbakar. Xiaoyong mulai membidik mereka, membiarkan sampah seperti mereka ini hidup saat apokalips terjadi. Itu hanya akan menambah masalah untuk kita. Satu tembakan sudah terbang, dan itu dengan mudah melepaskan tangan si bos gangster dari tubuhnya. Mereka kaget saat ada satu tembakan yang mengenai bosnya. Meleset ya, sepertinya kemampuanku sudah menurun. Mereka marah dan mulai mundur, lindungi aku. Dia lari ke belakang mobil untuk berlindung. Selesaikan apa yang kamu mulai, aku benci menunggu. Tembakan beruntun dilepaskan dan mengenai beberapa dari mereka. Yang selamat berhasil masuk ke satu mobil. Si bos menyuruh supir segera pergi dari tempat ini. Zheng Bu melihat itu dan mereka mencoba kabur dengan mobil. Jangan khawatir, itulah kenapa aku membawa senapan otomatis. Tembakan beruntun dilepaskan oleh Xiaoyong dan mengenai mobil itu. Xiaoyong dengan cekatan mengisi ulang pelurunya. Zheng Bu yang melihat itu tahu cara Xiaoyong menembak. Bahkan saat aku tugas negara, aku tidak sebaik orang ini. Siapa Xiaoyong sebenarnya? Dan setelah itu, tampak mobil yang mau kabur sudah hancur dan kayaknya semua gangster itu sudah dikalahkan sama Xiaoyong. Zheng Bu panggil Zhang Ji dan lainnya untuk membereskan ini. Tunggu, Xiaoyong saat ini tahu dia masih ada di tahap awal kehancuran. Gimana kalau aku biarkan orang itu menjadi zombie dan menggunakan mereka sebagai bahan latihan untuk Zhang Ji dan lainnya? Lupakan barusan Zheng Bu. Jangan terburu-buru untuk membereskan itu. Zheng Bu bertanya, apa membiarkan mereka bergeletak di jalanan? Ya, biarkan saja. Aku punya rencana untuk mereka. Sementara itu, tak jauh dari sana, terlihat ada 2 mobil putih yang bergegas ke benteng Xiaoyong.
Di dalamnya ada Lee Soo-seong. Dia bertanya, kita hampir sampai bukan? Suya bilang, aku rasa di persimpangan selanjutnya kita akan sampai. Di sebelahnya ada Cui Jing. Dalam hati dia tahu bagaimana sikap Suya yang berakting baik di depan Lee Soo-seong. Mereka sudah sampai. Soo-seong parkir tak jauh dari sana dan menunggu. Cui Jing, kabari aku ketika kamu sudah di dalam. Cui Jing mengajak Suya ikut dengannya. Tentu saja kau harus ikut. Kalau kau nggak ikut gimana kau bisa tahu pabrik seperti apa itu? Suya tidak mau ikut dan memberitahu jalannya saja. Dia alasan kalau kakinya sakit dan tidak bisa jalan terlalu lama. Cui Jing menariknya keluar dan memaksanya untuk ikut dengannya. Sementara dua gadis itu membujuk Xiao Yong, Lee Soo-seong menelpon bawahannya. Semuanya bersiaplah. Setelah mobilku berjalan, kalian ikuti saja aku. Di mobil belakang terlihat gangster lainnya berkumpul dalam satu mobil. Suya bertanya kenapa Cui Jing menyeretnya. Dasar rubah, apa kau pikir aku terkena jebakanmu? Pertengkaran mereka nggak penting. Cui Jing yang mendekat kaget saat melihat ada bekas-bekas pertarungan Xiao Yong dengan gangster sebelumnya. Keduanya takut tapi tetap berjalan mendekati benteng Xiao Yong. Cui Jing khawatir apa persediaan Xiao Yong masih ada setelah pertarungan ini. Yang mereka tidak sadari, bos gangster yang sebelumnya tewas malah membuka mata dan tampak sudah mengalami zombifikasi. Matanya menjadi merah. Cui Jing dan Suya sudah di depan gerbang Xiao Yong. Dan kesal kenapa pintu ini tebal sekali. Mereka tidak bisa mendengar apa yang terjadi di dalamnya. Hei, kalian berdua! Cui Jing dan Suya menoleh ke atas setelah mendengar suara itu. San San di sana dengan crossbow-nya. Siapa kalian? Kenapa kalian bisa menemukan tempat ini? Cui Jing bilang kalau dia adalah pacarnya Xiao Yong. San San memberitahu Xiao Yong kalau ada dua wanita di pintu masuk dan salah satunya mengaku-ngaku kalau dia pacarmu. Cui Jing kesal, jadi ini kenapa sikap Xiao Yong berubah? Dia sudah punya pacar baru. Suya mengingatkan ke Cui Jing untuk tidak menunjukkan sikap itu ke Xiao Yong. Wanita di atas pegang crossbow. Apa kamu pikir Lee Soo-seong bisa melawannya? Santai saja, dia baru membeli beberapa senjata. Selama kita bisa membuka pintu ini, dia bisa mengalahkan Jiang Xiaoyong. Xiaoyong sudah di sana. Dia melihat adanya Cui Jing dan Wen Suya. Kenapa kalian ada di sini? Xiao Yong melihat mereka menggunakan main ace. Walaupun ekspresi mereka baik dan tersenyum, tapi niat hati mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka berniat jahat padanya. Mengkhawatirkanku. Kalau aku tidak salah, si sampah Soo-seong ada di sekitar sini bukan? Berapa banyak orang yang kau bawa? Senjata apa yang kalian punya? Tanya Xiao Yong yang sudah tahu rencana busuk keduanya. Mereka kaget bukan main saat Xiao Yong sudah tahu rencananya dan hanya bisa diam. Tembakan sudah turun. Mereka kaget seperti tembakan itu sengaja meleset. Mereka sangat marah ke Xiao Yong yang baru saja menembakkan senjatanya ke mereka. Suya bilang ke Cui Jing untuk tidak memprovokasinya. Cui Jing percaya kalau Xiao Yong gak akan berani menembaknya. Xiao Yong bilang menembakmu itu gampang sekali. Keduanya bingung dengan perkataan Xiao Yong, tapi keduanya menoleh mendengar suara geraman yang berasal dari gangster sebelumnya yang sudah terkontaminasi gas beracun dan menjadi zombie. Mereka kaget apa mereka ini terkena virus rabies. Xiao Yong tersenyum melihat mereka. Aku ingin kalian berdua mati di tangan mereka ini. Para zombie sudah menerjal. Mereka bisa menghindar dengan berlari menjauh dari sana. Lee Soo-seong mendengar namanya diteriakin. Dia melihat dua wanita itu sedang dikejar oleh zombie dan meminta pertolongannya. Soo-seong kesal, kenapa orang terjangkit virus rabies ada di sini? Lee Soo-seong menyuruh bawahannya putar balik. Ada virus rabies di sini. Cepat putar balik kembali ke kota. Dua mobil itu sudah putar balik dan meninggalkan dua cewek ini. Cui Jing sangat marah dengan Soo-seong yang meninggalkannya. Dia melemparkan tasnya.
dan tas itu mengarah ke Suya yang berlari di depannya. Kaki Suya tersangkut tali tas Cui Jing dan terjatuh. Para zombie sudah di belakangnya dan tak lama langsung menggigitnya. Dia sangat marah dengan Cui Jing yang membuatnya menjadi seperti ini. Dia bersumpah Cui Jing tidak akan mati dengan tenang. Cui Jing terus berlari dan katanya Suya itu layak mendapatkannya. Misi ancaman biasa sudah selesai. Xiaoyong mendapatkan 10 poin. Dan ada misi baru untuk membersihkan yang terinfeksi dan monster yang ada di luar base. Hadiahnya 10 poin sistem. Sansan bingung dan bertanya, baru saja mereka berubah menjadi zombie, bagaimana bisa? Kan mereka itu tidak digigit. Jadi ini adalah awalnya. Semua udara di bumi sudah bercampur dengan virus alien. Saat ada mayat di luar ruangan, itu akan berubah menjadi zombie. Mau itu luka atau imun yang lemah, punya kesempatan yang tinggi untuk terjangkit virus zombie. Sansan langsung paham dengan penjelasan itu. Panggil semua orang, kita adakan pertemuan. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruangan kecil dengan meja persegi panjang. Ada semuanya kecuali Chen Chong. Untuk 2 hari ke depan akan terjadi sebuah bencana. Tetap di dalam, pastikan untuk menutup jendela dan pintu, dan biarkan tubuh kalian beradaptasi dengan virus ini. Itu akan mengurangi kesempatan untuk menjadi zombie. Zhang Ji bertanya apa yang terjadi dengan saudara Chen Chong. Chen Chong ada di ruang perawatan. Tubuhnya mulai berubah warna, dan wajahnya pun mulai kaku, dan seperti ingin bangkit menjadi zombie. Sementara itu di tengah kota sudah terjadi kekacauan besar. Entah ini sudah 2 hari setelahnya atau belum. Di salah satu rumah ada Zhang Shengze. Dia bilang ke istri dan anaknya, dia akan pergi ke gudang untuk membawa persediaan yang tersisa. Xiaoli, kamu dan Shuai tetap di rumah. Apapun yang terjadi jangan buka pintu kecuali untukku. Tapi saat itu ada sebuah gedoran di pintu rumahnya. Shengze kaget dan meminta istrinya untuk diam. Dia membawa tongkat golf untuk bersiap, siapa tahu itu penjara. Shengze sedikit tenang saat mendengar suara yang tahu dari luar. Dia pun membuka pintu itu dengan tenang. Tapi yang dia terima adalah tendangan tepat di perutnya. Yang tahu nggak sendirian. Dia membawa anak buahnya dan segera menundukkan Shengze. Shengze marah, lepaskan aku yang tahu apa yang kau lakukan. Padahal aku memperlakukanmu dengan baik. Katakan sekali lagi, dengan baik, matamu, aku cuman suruhanmu. Shengze bertanya balik, apa dia punya masalah dengannya? Apa kau bisa menabung untuk membayar uang rumahmu kalau bukan karenaku? Yang tahu membenarkan itu, tapi sudah tidak peduli lagi. Berikan aku kunci gudang dan alamatnya. Shengze masih diam, gak akan memberitahunya. Tapi yang tahu berjalan menuju ke istri dan anaknya. Masih gak mau bicara. Lihat ke sini. Dia menjambak rambut Xiaoli. Shuai menangis dan menyuruh melepaskan ibunya. Dia menggigit lengan yang tahu. Tapi karena dia masih bocah, dia tidak berdaya dengan kekuatan yang tahu dan mendapatkan tamparan darinya. Shengze sangat marah. Kalau punya masalah, sini ke hadapanku saja. Jangan libatkan istri dan anakku. Jangan khawatir, selama kau bekerja sama, istri dan anakmu akan aman. Sekarang bawa kami ke gudangmu. Dan ya, setelah itu di gudang, Shengze membawa Yang Tahu dan anak buahnya ke sana. Yang Tahu hanya melihat sedikit persediaan. Bukankah kau yang membawa pembelinya ke sini? Semuanya sudah habis terjual olehnya. Bahkan yang expired juga semuanya sudah terjual. Yang tahu siapa orang itu, Jiang Xiaoyong. Jika kita bisa mengambil alih persediaan yang ada di pabriknya, kita akan hidup dengan tenang. Shengze memberitahu kalau menjauh dari Xiaoyong saja. Karena dia tahu yang mengantar persediaan, dia melihat bagaimana Xiaoyong membawa senjata api. Aku rasa orang itu sudah tahu kekacauan akan terjadi. Itu masalahmu untuk berhadapan dengannya. Shengze bingung apa maksudmu itu. Bawa kembali persediaan Jiang Xiaoyong padaku.
dan aku akan mengembalikan istri dan anakmu. Itu pertukaran yang setara, bukan? Wajah Zhengzi marah dengan Yang Tao. Sementara itu di benteng Xiaoyong, yang kalau dari atas kelihatan banget begitu besar dan luas. Mereka ada di ruang perawatan dan melihat kondisi Chen Chong. Keadaannya terus berteriak, zombifikasi sudah rampung dan ingin menggigit siapapun yang ada di depannya. Lao Shan tidak tega melihat keadaan Chen Chong. Yiming bilang bunuh dia. Xiaoyong menoleh dan melihat ke Yiming dengan tajam. Zhang Ji bertanya, apa kau bilang? Dia sudah mati. Jika kau nggak membunuhnya sekarang, suatu hari dia akan terlepas dan itu membahayakan nyawa kita semua. Lao Shan bilang dia itu saudara kita. Apa kau menyerah sebelum mencoba? Xiaoyong membenarkan Yiming, orang yang sudah terkena virus zombie ini, nggak akan ada kesempatan untuk disembuhkan. Lao Shan panik dengan perkataan Xiaoyong. Xiaoyong mengeluarkan pedang kecilnya. Gunakan ini, kata Xiaoyong sambil memberikan itu ke Yiming yang mengusulkan untuk membunuh Chen Chong. Bunuh dia, kata Xiaoyong padanya yang sedang ketakutan. Bukankah kau selalu menginginkan senjata? Sekarang ambil senjata ini dan tusuk dia tepat di lehernya. Yiming yang sedari awal penakut tidak bisa dan membuat Zhang Ji menerima senjata itu. Saudara Xiaoyong, biarkan aku yang akan melakukannya. Tapi wajah Zhang Ji seakan ragu. Xiaoyong bertanya, apa kau yakin? Bagaimana kalau aku bilang yang semua aku katakan itu bohong? Jika kau melakukan itu, kau akan menjadi seorang pembunuh. Zhang Ji bilang kalau dia percaya pada Xiaoyong. Xiaoyong tersenyum dengan sifat Zhang Ji yang sudah dia duga. Lakukanlah. Zhang Ji sudah di samping Chen Chong dan sudah mau menusuk pisau itu ke lehernya. Tapi saat itu Xiaoyong menghentikannya tepat sebelum terkena. Zhang Ji bingung dengan itu. Kalian keluarlah dulu. Situasi sekarang ini spesial. Ada hal yang ingin aku lakukan pada Chen Chong. Dia melihat sistem muncul dan bilang kalau zombie mutan langka muncul. Dan mungkin itu Chen Chong. Setelah itu di ruang perawatan, hanya ada Xiaoyong. Kau Chen Chong bukan? Zombie Chen Chong dari tadi menutup giginya seakan tidak mau menggigit siapapun yang ada di sana. Xiaoyong mendekat. Aku punya tugas penting untukmu. Sementara itu ada mobil hitam melaju cepat, tapi harus oleng dan menabrak tiang. Zhengzi keluar dari mobilnya dan katanya dia sudah hampir sampai. Saat itu ada zombie di belakangnya membuat Zhengzi kaget dan tangan kirinya pun tergigit oleh zombie itu. Zhengzi mendorong zombie itu menjauh. Dia berlari ke mobilnya dan mengambil linggis di dalamnya untuk mengalahkan zombie itu. Setelah berhasil mengalahkannya, banyak zombie yang mendekatinya. Aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Dia melanjutkan perjalanannya menuju ke benteng Xiaoyong. Sementara di benteng, terlihat Xiaoyong membuka pintu keluar dari benteng. Dia bersama Zhang Ji dan lainnya yang sudah dipersenjatai. Dari sini kita lihat Xiaoyong sudah nggak percaya ke Yiming. Dia hanya memberikannya tongkat bisbol saja. Sementara Zhang Ji dia diberikan kapak. San San bilang kalau perlengkapannya nggak nyaman dan tidak praktis. Zombie itu tidak punya otak. Serangan mereka lebih besar daripada manusia. Jadi sangat berbahaya. Dengan skill bertarungmu saat ini, kamu masih bisa terkena serangan. Makanya perlu menggunakan perlengkapan tambahan. Saat sudah lebih berpengalaman, baru tidak apa-apa untuk melepaskan perlengkapan itu. Mereka sudah sampai di bagian pojok dan ada satu zombie yang terlihat. Bersiaplah, sekarang kita berada dalam jangkauan para zombie itu. Zombie ini sudah menyadari mereka. Dan Xiaoyong sudah memberitahu mereka itu. Ingat apa yang aku bilang sebelumnya. Saling menjaga satu sama lain dan jaga jarak. Xiaoyong dengan mudah menghindari sergapan zombie itu. Saat zombie gagal menyerangnya, disitulah kesempatan untuk menyerang. Cepat serang bagian pelipis atau bagian belakang lehernya. Lao Shan maju dan menyerangnya dengan pedang, tapi malah dia yang kesakitan.
kepala itu adalah bagian yang paling keras, itu tidak akan memberikan serangan yang berarti dan hanya akan menyakiti tanganmu. Kalau sudah begitu, cepat bergerak dan cari kesempatan untuk melakukan serangan kedua. Zombie ini maju menyerang Lawson. Lawson bisa menahan itu dengan pedangnya. Dia meminta seseorang untuk membantunya. Itu bagus. Itu adalah gerakan yang tepat untuk bertahan. Zhang Ji, temanmu butuh bantuanmu sekarang. Zhang Ji berlari ke belakang zombie dan memberikan serangan tepat pada lehernya. Zombie itu terjatuh dan setelahnya mereka secara bergantian menyerangnya. Bagus, tapi satu serangan belum cukup. Semuanya tetap lanjutkan. Zhang Ji menoleh dan bertanya ke Xiaoyong bagaimana mereka melakukannya. Ada zombie di belakang Xiaoyong. Membuat Zhang Ji khawatir dan memberitahunya. Tapi dengan mudah Xiaoyong memegang kepala zombie itu. Apa kau lupa? Apa yang aku katakan padamu? Jangan biarkan penjagaanmu menurun. Mereka pun paham dan melanjutkannya. Sementara itu terlihat Zheng Ze yang sudah dekat dengan benteng. Dia melihat sudah ada zombie di sini. Bukankah Xiaoyong akan segera mati kalau gini? Tapi saat itu dia mendengar suara dari Xiaoyong dan berjalan mendekati mobil yang terparkir di sana. Dia melihat Xiaoyong dan anak buahnya. Apa mereka sedang berburu zombie? Dia nggak sadar kalau ada zombie lain yang ada di bawah mobil itu. Itu zombie Suya. Dia muncul dan menarik kaki Zheng Ze, membuatnya kaget dan terjatuh. Zombie Suya melihat mangsa dan melompat ke arahnya. Zheng Ze hanya bisa marah dengan zombie itu. Tapi setelahnya, ada sebuah tembakan yang dengan tepat mengalahkan zombie Suya. Itu adalah Jiang Xiaoyong. Sudah menyelamatkan Zheng Ze. Dia bertanya ke Zheng Ze, kenapa kamu ada di sini? Zheng Ze begitu senang dan tidak menyangka masih bisa melihat Xiaoyong. Xiaoyong melihat lengan kiri Zheng Ze yang sudah tergigit. Dia mengarahkan moncong senjatanya ke dahi Zheng Ze. Kau sudah digigit. Zheng Ze meminta jangan menembaknya dulu. Tolong aku. Tolong, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Katakan saja, tapi jangan mendekat. Saudara Yong, aku tahu sudah terinfeksi. Dan sebentar lagi mungkin aku berubah menjadi zombie. Tapi yang tahu orang itu menculik istri dan anakku. Dia menggunakan mereka untuk mengancamku agar menemukan cara mencelakaimu dan mengambil semua persediaan sumber daya milikmu. Saudara Yong, aku tahu aku bukan orang yang baik, tapi aku tak pernah melakukan sesuatu yang benar-benar jahat. Istri dan anakku juga tidak bersalah. Binatang-binatang itu nggak akan menyisakan apapun dari istri dan anakku. Nasib mereka lebih buruk. Saudara Yong, aku mohon tolong jaga istri dan anakku. Ingatlah, aku sudah membantumu mengumpulkan semua persediaanmu. Xiaoyong tahu Zheng Ze ini adalah orang yang melakukan apapun untuk keuntungannya sendiri, tapi dia memang membantunya. Benteng ini masih punya banyak kapasitas dan dengan lebih banyak laki-laki daripada perempuan masih belum seimbang. Xiaoyong membutuhkan seorang perempuan. Xiaoyong melihat muncul misi lagi dan itu menjadi menguntungkannya. Karena misinya untuk menyelamatkan istri dan anak Zheng Ze. Hadiahnya pun 25 poin. Ada juga misi untuk membersihkan jalan, membersihkan zombie yang ada di luar benteng dan hadiahnya 10 poin. Jangan khawatir, aku akan menjaga istri dan anakmu. Zheng Ze bersyukur, apa itu benar saudara Yong? Aku, Zhang Zhengze, tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu dalam hidup ini. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi pelayanmu yang setia. Saudara Yong, lakukanlah. Xiaoyong bertanya, lakukan apa? Bunuh aku sekarang. Aku tidak ingin menjadi salah satu zombie gila dan membuat nyawa keluargaku dalam bahaya. Xiaoyong melihat keyakinan dari Zheng Ze. Dia meminta San San mengambilkan sepeda dari gudang untuk Zheng Ze. Pergi jauh-jauh, pergi ke suatu tempat yang terpencil. Zheng Ze bertanya, kenapa begitu? Tidak usah banyak tanya, kau tidak ada banyak sisa waktu. Lakukan apa yang kukatakan saja. Zheng Ze punya wajah yang sudah pasrah dan tenang. Dia berterima kasih pada Xiaoyong.
Setelah itu sepeda sudah dia kayu jauh dari sana. Seperti Seng Zi ingin mengayu sepeda itu menuju ke istri dan anaknya. Kemungkinan saat orang punya keyakinan dan keinginan yang kuat, mungkin dia bisa menjadi zombie mutan. Sementara itu, Xiaoyong dan lainnya sudah mengalahkan setiap zombie yang ada di benteng dan mengumpulkannya dalam satu tempat. Mereka membakar semua zombie itu sekaligus. Dengan kekuatan dan pengalaman saat ini, 2 atau 3 dari kalian seharusnya bisa mengalahkan satu zombie sendirian menggunakan senjata fisik tanpa terluka. Misi pembersihan jalan sudah selesai dan poin Xiaoyong saat ini ada 28. Tapi, jika kalian menghadapi kelompok zombie kecil atau gerombolan besar, kalian jelas belum siap. Xiaoyong bilang ke mereka untuk mengikutinya. Dia sampai di sebuah gudang yang tertutup rapat. Seng Bu, di dalam gudang ini ada senjata. Malam ini aku akan pergi ke kota. Keamanan benteng ini ada di tanganmu. Xiaoyong menyerahkan kunci gudang itu. Kota sudah pasti kacau balau. Apa kamu ingin pergi sendirian? Zhang Ji dan Lao Shan ingin ikut Xiaoyong ke kota. Tidak usah, kalian belum siap untuk itu. Kalau kalian pergi hanya akan menjadi hambatan. Seng Bu, aku mengandalkanmu. Gak usah khawatir Xiaoyong, kamu hati-hati juga. Xiaoyong sudah di dalam mobil dengan senjata yang sudah dia siapkan di bangku sebelah. Dia melihat toko sistem yang masih kosong. Perlu waktu untuk muncul box baru. Karena misi kali ini susah, untuk keamanan aku akan merefresh tokonya. Poin Xiaoyong 26, muncul box-box baru. Kotak misteri cyber 20 poin. Kotak darurat dan kotak senjata level 1, harganya masing-masing 5 poin. Biaya refresh manual naik menjadi 4 poin. Kau harus lebih hati-hati untuk merefreshnya. Box-box yang baru sangat keren, dan poinku cukup membelinya. Xiaoyong membeli kotak misteri cyber level 1, dan jumlah poinnya hanya tinggal 6. Saat itu muncul cahaya terang di dalam mobil Xiaoyong. Di dalamnya ada serum peningkatan kekuatan 5 poin. Xiaoyong kesilauan karena cahaya itu seperti flashbang. Dia kaget saat yang dia dapatkan itu serum peningkat kekuatan fisik, apalagi kenaikannya 5 poin. Xiaoyong langsung menggunakannya saja. Setelah digunakan, Xiaoyong sudah merasakan efeknya. Sekarang kekuatan fisik Xiaoyong 13 itu 260% lebih tinggi dari manusia biasa. Plus, Xiaoyong punya cincin penyimpanan dan mata batin. Oke, kita pindah di rumah Zhang Shengzi. Xiaoli menenangkan anaknya. Papanya akan mengurus semua ini. Yang tahu dan bawahannya masuk ke kamar itu. Xiaoli berteriak, apa yang akan kalian lakukan? Yang tahu dengan tawa menjijikkan ingin melecehkannya. Xiaoli hanya bisa mencoba mengelak, tapi tidak bisa karena tenaganya lebih lemah. Suai-suai mencoba menghentikan binatang-binatang itu. Saat itu datang satu orang lagi yang dipanggil Li. Dia diajak juga untuk ikutan, tapi dia bilang tugasnya belum selesai dan kau sudah mau melakukannya. Cepat lepaskan dia. Yang ini bertanya, emangnya kenapa? Bukannya kita pernah melakukannya juga. Kalian sudah mengganggu istri dan anaknya. Bagaimana jika dia nggak tahan dan mencoba bunuh? Dia nggak akan punya apa-apa untuk kehilangan dan akan melawan kita sampai mati. Tidak ada yang akan untung dari itu. Paham? Setelah kita urus suaminya, kita akan kembali. Dia tidak akan mendapatkan satu hari pun untuk istirahat. Keduanya paham dan meninggalkan Xiaoli dan anaknya yang sedang ketakutan dan menangis tidak bisa melakukan apapun. Kayaknya di sini yang tahu bukan orang yang paling berkuasa. Sementara itu Xiaoyong yang masih dalam perjalanan, dia senang 13 poin kekuatan fisik. Itu 2 kali lipat daripada orang biasa. Kecepatan reaksi dan kontrol tubuhnya meningkat secara signifikan. Dan Xiaoyong dengan mudah mengendarai mobil itu seakan tubuhnya sendiri. Setelahnya di pinggiran kota, Xiaoyong menghentikan mobilnya jauh dari kota. Pusat kota ada di depannya. Pakai mobil hanya akan menarik perhatian zombie. Aku harus jalan kaki.
Saat itu ada dua zombie yang mendekat. Dengan gerakan cepat, Xiaoyong menghindar dan membanting zombie itu, melemparkannya ke zombie lainnya. Xiaoyong mengeluarkan pedang dari cincin ruang. Dia melompat maju dengan mudah mengalahkan dua zombie itu. Mau kekuatan atau refleks, aku jauh lebih kuat dari zombie-zombie ini. Jadi ini rasanya punya kekuatan fisik 2 kali lipat dari orang biasa. Ditambah indera Xiaoyong juga meningkat pesat. Dia bisa mendengar suara dari kejauhan. Sekitar 800 meter dari sini, suara itu berasal. Ada misi dadakan muncul. Di sana terlihat ada supermarket yang diblokir dari dalam. Dan di luar banyak sekali zombie yang terus berusaha masuk. Di dalam supermarket itu ada beberapa orang yang dipimpin satu petugas polisi. Pindahkan barang-barang berat itu ke sini. Ayah dan anak ini mempertahankan pintu agar tidak terbuka. Ayahnya menenangkan anaknya itu. Kalau mereka masuk, kita hanya bisa pasrah menyusul ibumu. Anaknya malah menangis. Pak Song, kamu harus pilih kata-kata. Jangan mempersulit situasi di dalam sini. Song kesal. Kalau dia bisa pilih-pilih kata, dia pasti sudah menjadi manajer properti sekarang. Polisi ini kesal, apa kita akan beneran mati di sini? Saat itu mereka mendengar suara berisik dari luar. Mereka dikagetkan dan bingung apa yang terjadi. Mereka melihat adanya zombie yang menghantam kaca. Setelah suara itu berhenti, polisi meminta Song dan anaknya yang bernama Zisuan menyingkirkan barang-barang. Jangan buat suara, katanya. Song dan Zisuan mulai membereskan barang-barang yang menghalau pintu. Setelah pintu clear, mereka bisa keluar dan melihat banyak zombie yang sudah dikalahkan. Mereka pun bingung, apa yang melakukan semua ini. Zisuan bilang itu mutan, pasti perbuatan zombie mutan. Ayahnya bertanya apa itu mutan. Itu adalah zombie yang lebih kuat dan gesit dari biasanya. Mereka adalah zombie spesial yang ada di komik, novel, atau game. Ayahnya itu kesal, pantas nilaimu jelek, kau hanya baca komik dan novel saja. Pak Song, kenapa kamu ungkit-ungkit itu sekarang? Cepat awasi sekeliling, jangan sampai mutan itu menyerang secara tiba-tiba. Keempatnya mulai berjalan mengawasi sisi masing-masing. Polisi meminta mereka berhenti saat melihat Xiaoyong yang berdiri tak jauh dari sana. Misi dadakan Xiaoyong sudah selesai dan dia mendapatkan 5 poin. Zisuan bilang itu pasti mutannya. Polisi bilang dia terlihat seperti manusia biasa bagiku. Mutan, hahaha, imajinasimu boleh juga bocah. Tapi mutan belum muncul saat ini. Polisi senang dia benar-benar seorang manusia biasa. Dia maju dengan pistolnya. Anak muda terlalu berbahaya berkeliaran di luar sendirian. Pada kondisi ini, kau harus berkelompok untuk bertahan hidup. Ayo ikut kami saja. Xiaoyong bertanya siapa mereka ini. Apa jumlah mereka hanya ini saja? Kata Pak Polisi, kami pergi mencari pasokan saja. Masih ada beberapa penduduk berkumpul di Taman Rong. Taman Rong siang. Kalau tidak salah ada gedung Jinyu di dekat sini bukan? Song bilang, iya, itu ada di seberang jalan. Song mengajak Xiaoyong ikut dengan mereka. Lebih aman kalau ramai-ramai. Kapten Lee bawa senjata. Kami punya banyak pengalaman menghadapi zombie dan bisa melindungimu. Xiaoyong hanya bisa tersenyum kecut dan berterima kasih pada mereka. Xiaoyong pun bergabung. Pak Song bertanya, kamu tanya gedung Jinyu, apa ada orang penting di sana? Iya, saudara atau pacar. Ini masa kiamat. Orang yang kamu cari mungkin sudah mati dan kamu harus siap mental untuk itu. Betul, kalau mereka tidak mati karena Revenger, sebutan zombie mungkin, mereka bisa saja para sampah-sampah itu. Xiaoyong bertanya siapa mereka itu. Ada kelompok preman yang sembunyi di area Biyu Mountain Villa di timur kota. Di bertahan hidup, mereka tidak ragu menyakiti orang lain. Kami pernah ketemu mereka dan banyak dari teman kami pun tewas di tangan mereka. Kapten Lee bilang, biarlah. Gak usah dibahas. Intinya, kita harus waspada kalau ketemu penyintas lainnya.
Zisuan berteriak, "Paman Li di depanmu, hati-hati!" Ada zombie yang datang tepat di depannya. Kapten Lee dengan mudah mengalahkan itu dengan pistol di tangannya. Dan dia pun sudah muak dengan semua ini. Tembakan barusan menarik perhatian para zombie dan mereka pun mulai menuju berlari ke arah suara tembakan tersebut. Kapten Lee berpikir bagaimana ini? Dia melihat bis tak terpakai, ketemu. Cepat masuk ke dalam bis itu. Mereka mulai berlari menuju ke bis itu sesuai perintah Kapten Lee. Xiao Yong malah mengkomentari apa yang dilakukan Kapten Lee. Katanya dia memberikan nilai 70 poin atas keputusan daruratnya. Kapten Lee dan lainnya sudah masuk, kecuali Xiao Yong. "Cepat anak muda, jangan ketinggalan." Xiao Yong sudah masuk ke dalam bis. Kapten Lee dengan cepat menutup pintu itu. "Hati-hati, periksa setiap kursi, siapa tahu ada zombie sembunyi." Zisuan bilang mereka tidak menyerah. Mereka masih berkumpul di sini. Kapten Lee sangat kesal. Apa kita lari terlalu lambat? Zombie-zombie itu sudah mulai berkumpul di depan bis, dan karena banyaknya zombie, bis itu mulai goyang, dan pintu mulai terbuka. Kapten Lee terus berusaha menahan pintu itu agar tidak terbuka. Tapi saat itu Xiao Yong datang. Dia menahan pintu dengan satu tangannya, dan dengan kekuatannya, Xiao Yong bisa mendorong para zombie itu menjauh. Kapten Lee kaget dengan kekuatan milik Xiao Yong. "Aku akan tahan pintunya. Kamu bisa panggil yang lain. Pecahkan semua kaca jendela bis dan lawan balik para zombie." Kapten Lee paham dan mulai berjalan ke rekan-rekannya. Kaca jendela bis mulai dipecahkan. Perhatian zombie ke sana. Dan Pak Song mulai menyerang balik dengan senjatanya. Ditahan anaknya dan perempuan ini yang aku nggak tahu siapa namanya. Kapten Lee yang ikut menembak tahu dengan banyaknya zombie ini pelurunya nggak akan cukup. Pakai ini. Kapten Lee menoleh melihat Xiao Yong membawa crossbow. Dia bertanya dari mana Xiao Yong mendapatkannya. "Tadi aku asal ambil saja di jalanan." Dia melemparkan itu ke Kapten Lee. Dan setelah berjuang cukup lama, akhirnya para zombie yang mengelilingi bis berhasil dikalahkan. Mereka berlima keluar dari bis dengan selamat. Zisuan kesal. "Dua kali kita selamat dari bahaya. Ini bukanlah kebetulan. Kita adalah anak terpilih di kiamat ini." Xiao Yong melakukan peregangan. Tetap waspada dan jangan ulangi kesalahan yang ceroboh ini lagi. Crossbow lebih aman karena tidak menghasilkan suara saat digunakan. Sementara itu di benteng Xiao Yong, tiba-tiba saja Yiming bilang ke mereka kalau dia ingin berjaga malam ini. Laosan bertanya, "Kenapa tiba-tiba semangat banget kamu hari ini?" Entah setan apa yang merasukinya. Dia malah marah ke Laosan. "Sejak kapan dia nggak semangat? Urus saja urusanmu sendiri." Laosan bingung, "Kamu ini kenapa? Kenapa langsung marah? Padahal cuman begitu saja." Baiklah, karena Yiming mengajukan dirinya, yang lain bisa kembali ke kamarnya dan istirahat. "Yiming, hati-hati. Kalau ada apa-apa, bangunkan semua orang." Setelah itu, terlihat Yiming menjaga di menara. Dia menunggu tengah malam dan yakin semua orang pasti sudah tidur sekarang ini. "Oho, orang pengecut ini ingin melakukan sesuatu. Mari kita dukung kawan-kawan." Yiming berjalan masuk dan dia nggak boleh buang-buang waktu. "Aku harus membereskan semua orang sebelum Jiang Xiaoyong itu kembali." Di kamar Seng Bo, dia menaruh kunci gudang senjata di samping bantalnya. Yiming masuk ke dalam kamar Seng Bo. Dia berjalan secara tenang dan ingin mengambil kunci itu. Tapi Seng Bo terbangun dan berteriak, "Apa yang ingin kau lakukan?" Yiming sangat kaget saat Seng Bo bangun. Dengan kejamnya, dia meninju kepala Seng Bo yang sudah tua. Dia mengambil kunci itu dan segera berlari ke gudang. "Lu Yiming, dasar sampah. Apa yang kau lakukan? Kembalikan kuncinya." Teriakan Seng Bo itu terdengar dan membangunkan lainnya. San bertanya, "Ada apa ini?" Dia melihat kakeknya yang terluka dan mengatakan, "Yiming, dia mengambil kunci ruang senjata. Cepat hentikan dia." Zhang Ji dan lainnya berlari mengejar Yiming yang terus kabur dari mereka.
Yiming menjatuhkan benda apapun di samping lorong itu, yang setidaknya berhasil membuat Zhang Ji dan lainnya terhenti. Dia marah apa yang dilakukan orang itu. Yiming melewati ruang perawatan. Dia tersenyum. Sekalian saja semuanya. Dia masuk ke dalam, di mana ada Chen Chong yang terikat di kamarnya. Tapi saat dia ingin melepaskan ikatan itu, Chen Chong ternyata sudah lepas dari ikatannya, membuat si pengecut ini ketakutan. Kenapa ikatan di tangannya longgar? Bukankah kemarin terikat dengan rapi? Baguslah, nggak usah repot-repot melepaskannya sendiri. Dia senang semuanya sesuai rencananya. Mungkin itu yang ada di pikiran Yiming. Zhang Ji dan lainnya berhasil menyusul dan sampai di ruang perawatan. Zhang Ji berhenti. Lu Yiming brengsek itu. Dia membebaskan Chen Chong dari ruang perawatan. Seng Bu kesal. Siapa sangka anak itu adalah monster. Aku benar-benar buta. San San bertanya, bagaimana sekarang kakek? Semua senjata kita terkunci di gudang itu. Gimana pun caranya, kita harus memasukkan kembali Chen Chong dulu ke ruang perawatan. Seng Bu meminta Zhang Ji dan Lao Shan melakukan apa yang diajarkan Xiao Yong tadi. Hati-hati, jangan sampai dia menggigit kalian. Keempatnya berjalan perlahan tanpa menghasilkan suara, dan saat sudah dekat, mereka berlari kencang. Zhang Ji berhasil mengunci leher Chen Chong, mencegahnya untuk bisa menggigit. Ketiganya pun berhasil mengendalikan pergerakan Chen Chong. Seng Bu membuka ruang perawatan. Hati-hati, bawa dia kembali ke dalam. Ketiganya berhasil mendorong masuk Chen Chong ke dalam sana. Dan Zhang Ji dengan cepat menutup pintu itu agar tidak lepas lagi. Tapi dia juga bingung, apa cuman perasaanku saja? Kok rasanya tidak terlalu sulit menahannya? Yang lain pun ternyata merasa seperti itu juga, karena mereka melihat tidak ada perlawanan dari Chen Chong, padahal dia sudah menjadi zombie, yang harusnya ganas. Seng Bu marah, kita membuang banyak waktu di sini. Bocah itu pasti sudah mendapatkan senjatanya sekarang. Siapa yang kau sebut bocah? Yiming berjalan keluar dari lorong dengan senyum kemenangan. Yiming hanya berjalan dan membawa satu senjata saja. Dia kesal, di gudang senjata itu hanya senjata ini saja yang tersisa. Karena Xiao Yong menyimpan semua senjatanya di cincin ruang. Tapi ini cukup. Menghadapi kalian semua, setelah aku bereskan kalian, aku akan mencari yang lain dengan santai. Semuanya masuk ke ruang belakang itu. Perintah Yiming ke Seng Bu dan teman-temannya. Lu Yiming, apa yang kau lakukan? Kak Yong sudah menyelamatkan nyawa kita. Entah pikiran apa yang dia bayangkan. Yiming bilang Xiao Yong itu sok mulia. Dan sekarang mungkin dia harus menjadi budaknya seumur hidup. Ada saja orang yang memang lahir tak tahu terima kasih sepertimu. Seperti serigala yang nggak bisa dijinakkan. Serigala mungkin terlalu buas untuk Yiming. Lao Shan mencoba membujuk Yiming untuk tidak melakukannya. Di ruang perawatan, Chen Chong melihat semuanya yang dilakukan oleh Yiming di luar sana. Dia pun berjalan ke dekat pintu. Sementara itu di Taman Rongxiang, markas Pak Polisi dan orang yang selamat. Di depan ada persimpangan dan kamu akan sampai di gedung Jinyu. Tata letak perumahan itu cukup rumit. Jadi mungkin saja ada zombie yang bersembunyi. Hati-hati ya anak muda. Setelah kamu menemukan orang-orangmu kembali ke Taman Rongxiang ini dan temui kami di gedung 8. Lewat pintu samping, jangan lewat pintu utama. Ingat itu. Xiao Yong menerima nasihat itu dengan baik dan berterima kasih. Pak Song bertanya, bukankah seharusnya kita bantu dia? Dia juga menyelamatkan kita barusan. Kapten Lee bilang, kita nggak tahu situasi di sana bagaimana. Kalau kita nggak sengaja bertemu kawanan zombie, kita akan mati. Kalau gitu artinya dia sedang menuju ke keadaannya. Kapten Lee bilang, kita sudah memberikan peringatan padanya. Sayang sekali. Padahal dia punya keterampilan yang lumayan. Kita pindah di gedung Jinyu. Yang tahu mengeluh listrik sudah mati. Sinyal ponsel pun sudah nggak ada. Entah bagaimana Zhang Shengzi dengan tugasnya itu. Kelompok ini ngobrolnya nggak begitu penting.
Intinya mereka ingin melampiaskan nafsu bejatnya ke istri Sengze dan gak akan membiarkan dia sendiri. Li, yang kayak paling kuat, bilang, baiklah, jangan sampai perempuan itu mati aja. Saat itu dia melihat keluar jendela dan dia bingung dan Li bingung dan kaget kenapa semua zombie di bawah sana tergeletak mati. Li adalah orang yang paling waspada dan serius. Dia pun keluar untuk mengecek. Dia melihat ke tangga. Apa mungkin ada bala bantuan? Tapi saat itu ada sebuah sabetan pedang yang mengenai lehernya. Dan itu adalah terakhir kita bisa melihat Li. Di dalam rumah, Xiao Li menyuruh binatang itu keluar dari sana. Binatang ini sudah nggak tahan dan segera menyingkirkan Suai-Suai yang ada di pelukan ibunya. Binatang ini menampar Xiao Li dan menendang keluar Suai-Suai dari kamar itu agar tidak mengganggu kegiatan mereka. Suai-Suai sangat marah, dasar orang jahat, lepaskan ibuku. Ayahku nggak akan memaafkan kalian. Saat itu ada tubuh Li yang sebelumnya tewas terjatuh di belakangnya. Suai-Suai sangat kaget dan ketakutan, apalagi melihat cahaya mata di kegelapan. Oi, bocah. Suai-Suai bertanya, siapa kamu? Itu ternyata Jiang Xiaoyong. Dia bertanya lagi, Zhang Shengze, itu nama ayahmu bukan? Suai-Suai bilang, itu benar. Di kamar tempat Xiao Li yang masih mencoba untuk mempertahankan kehormatannya. Yang tahu marah ke Xiao Li yang dari tadi hanya diam saja, tidak berteriak kesakitan atau marah-marah. Saat akan menikmati Xiao Li, pintu kamar itu terbuka dengan kencang. Anak ini lumayan kuat juga. Dia bahkan menendang pintunya. Binatang satu ini nggak sadar kalau lehernya sudah nggak bersatu lagi dengan tubuhnya. Yang tahu bertanya ke dia, kenapa belum mengusirnya? Apa yang kau tunggu? Mereka kaget melihat rekan binatangnya terjatuh dan tewas tepat di depan mereka. Yang tahu kaget, apa-apaan ini? Saat itu tangan Xiaoyong dengan cepat menangkap kepalanya. Dia melemparkan tubuh yang tahu ke langit-langit rumah. Yang tahu nggak bisa apa-apa dan mungkin sudah pingsan. Yang ini bertanya dengan ketakutan, siapa kamu ini? Xiaoyong dengan cepat menendang wajahnya. Kita pindah lagi ke benteng Xiaoyong. Yiming dengan senjatanya mulai memerintahkan semua orang di depannya minggir atau dia tembak. Seng Bu bilang, semua lakukan apa yang dia suruh, masuk ke ruangan itu. San San tidak ingin. Tapi kakeknya bilang dia punya senjata. Ikuti saja perintahnya. Aku akan pikirkan sesuatu. Yiming tertawa. Kau pikir bisa mencari cara? Kelihatannya kalau aku tidak menunjukkan sikap tegasku, aku takkan pernah dihormati. Sudah kuputuskan, kau yang akan mati duluan. Pak Tua, bau tanah. San San sangat panik. Zhang Qi masih terus ingin menghentikan Yiming. Tapi sebelum bisa menembak, Yiming berhenti saat mendengar suara dari dalam ruang perawatan. Kunci di sini bentuknya kayak gini, bisa dibuka kalau diputar. Dan kunci itu tampak berputar dengan sangat cepat. Dan Chen Chong pun keluar dari ruang perawatan. Mereka sangat kaget saat Chen Chong membuka pintu itu sendiri. Itu tidak mungkin, dia itu zombie. Nggak mungkin dia paham pakai kunci. Yiming kaget dan takut saat melihat Chen Chong. Apalagi pandangan Chen Chong hanya tertuju kepadanya. Yiming kesal. Zombie yang bisa buka pintu kunci. Kita nggak boleh membiarkan dia hidup. Yiming menarik pelatuk senjatanya. Tapi itu tidak menembak satu peluru pun. Senjatanya macet. Wajah Yiming langsung pucat. Chen Chong menerjangnya. Wajah Yiming panik. Kok bisa jadi gini? Rencananya gagal total. Chen Chong nggak membiarkan kata ampun pada Yiming. Setelah menggigit Yiming, Chen Chong berdiri lagi. Dan anehnya, dia malah membawa tubuh Yiming masuk ke ruang perawatan. Yang lainnya kaget dan bingung. Apa-apaan yang barusan terjadi? Zhang Qi juga bingung. Padahal tadi Chen Chong begitu tenang. Kenapa dia sekarang begitu ganas pada Yiming? Chen Chong tidak memangsa mereka. Dia mengeluarkan kunci kamar itu dan melemparkannya ke arah Seng Bu dan lainnya. Setelah itu, dia menutup ruang perawatan dengan sendirinya. Keempatnya hanya bisa bengong, bingung. Lah, kok gitu? Bukankah zombie itu nggak pandang bulu
pada siapapun, main gigit saja. Kenapa Cencong malah masuk lagi dan tidak menggigit mereka? Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye-bye.